Wartono. Pagi, Kak Jimmy. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat. Sehat. Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih buat Pak Wartono atas kesempatannya kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk melakukan pendampingan individu yang pertama. Ya. Mana dukungan dari sekolah atau warga sekolah kepada Pak Wartono dalam mengikuti kegiatan ini. Dukungan terutama dari pimpinan sangat mendukung sekali. Bahkan pimpinan memberikan istilahnya waktu lebih karena kita dari kepulauan. Kalau ada kegiatan lokakarya atau kegiatan pendampingan, beliau selalu mengizinkan dan selalu mendukung. Bahkan beliau menyiapkan, selalu tanya apa yang dibutuhkan, beliau selalu siapkan. Beliau sangat mendukung sekali. Terus teman-teman, karena saya satu-satunya dari Pulau Ndau, teman-teman juga sangat mendukung. Bahkan teman-teman bilang, ayo difinishkan dengan baik, diselesaikan dengan baik, supaya teman-teman yang mendaftar belakangan ada contoh dari kita. Jadi seperti itu, dukungan dari teman-teman sangat bagus sekali, dari pimpinan juga sangat bagus. Bahkan dari sekolah lain, terutama SD, karena kita di Ndau hanya ada 1 SMP, 3 SD, beberapa teman juga daftar di angkatan 8, 9, 10, karena sudah ada saya 1, mereka juga mendukung, supaya nanti ada contoh lah, kalau sudah selesai. Seperti itu, Pak. Berarti dukungan dari sekolah sangat baik. Sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Dukungan sangat baik. Yang berikut Pak, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, itu bagaimana harapan dan kekhawatiran? Jadi mungkin sebelumnya ada kekhawatiran dari Pak Wartono sendiri, apakah terjadi atau tidak terjadi? Untuk kekhawatiran enggak terjadi ya. Dulu memang kita awalnya seperti apa? Awalnya itu kita kekhawatirannya karena kita jauh di tempat terpencil, harus melanggar laut. Kekhawatirannya hanya itu, tetapi setelah kita jalani, terus kita ikut pembelajaran lewat LMS, mulai Google Meet dan lain-lain, alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala. Tugas-tugas juga terselesaikan sesuai dengan jadwal, dengan baik. Bahkan di kelas alhamdulillah teman-teman senang dengan kehadiran saya karena saya paling jauh, sangat senang sekali. Karena memang kemarin saya bikin kerja itu selalu berbeda dengan teman-teman, tapi alhamdulillah selalu mendapatkan apresiasi dari Ibu Fitra dan teman-teman. Walaupun berbeda, tetapi memang kreativitas saya utamakan, tapi tidak melupakan konten dari pekerjaan LMS. Berarti tidak kekhawatiran itu akhirnya berjalan dengan baik, tidak ada kekhawatiran apa-apa, berjalan lancar. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Terutama yang pembelajaran berpihak kepada murid ya, itu sangat memang awalnya saya sudah selalu berpihak kepada siswa pembelajaran. Cuma setelah ada pembelajaran dengan guru penggerak ini, lebih lagi saya utamakan pembelajaran bertitik temu pada siswa. Artinya kreativitas siswa, terus kita bukan lagi teacher center tetapi student center. Diskusi, presentasi dari anak-anak lebih saya utamakan, dan mereka saya berikan kebebasan untuk menggunakan berbagai bahan ajar. Biasanya hanya buku, sekarang tambah lagi dengan internet, karena di tempat kami sinyal juga lancar. Bahkan kadang saya bawa bacaan yang saya print dari internet, itu saya bagi ke kelas, tetapi tidak semua, tapi biasanya per kelompok saya bagi, saya cetak sendiri. Kadang anak-anak saya suruh mencari sendiri lewat website, dengan arahan dari saya website apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan alhamdulillah berjalan sangat bagus. Baik. Nah, adakah harapan baru yang Pak Wartono harapkan untuk pembelajaran daring 1 bulan ke depan? Untuk yang 1 bulan ke depan, mudah-mudahan terutama pembentukan kita sebagai guru yang sekarang mengalami peralihan ya. Yang saya alami begini, dulu mohon maaf di daerah saya di NTT di Ndau itu mengajarnya mohon maaf agak sedikit keras karena anak pantai ya, agak keras budaya, terus kadang mohon maaf kadang ada sedikit cubit atau jewer. Tetapi dengan adanya pembelajaran ini kita sudah sadar tidak perlu pakai itu lagi, dan alhamdulillah mudah-mudahan yang harapan ke depan ini lebih ada penguatan lagi kepada kita, teknik-teknik apa yang harus kita gunakan untuk dalam tanda kutip menjinakkan anak-anak yang dalam tanda kutip masih bandel, karena memang masih ada beberapa anak-anak yang susah dengan omongan,
Mungkin harus dengan cubit tapi tidak kekerasan lah. Iya. Harapan kita nanti adalah penguatan dari pembelajaran 1 bulan ke depan itu untuk kita cara yang efektif bagaimana lagi untuk mengatasi anak-anak yang sedikit bermasalah yang masih bandel, terutama itu. Untuk kegiatan iya, kalau untuk terutama yang untuk satu lagi yang saya harapkan itu adanya contoh real RPP berdiferensiasi, terus asesmen yang berdiferensi yang bagaimana, karena satu kelas ternyata kemampuan anak-anak berbeda. Karena pas ikut seminar kemarin ternyata boleh asesmen itu berdiferensi, tidak semua siswa harus soal yang sama. Itu yang nanti kita harapkan 1 bulan ke depan ini ada contoh seperti itu. Terus harapan dari warga sekolah, harapan baru yang Pak harapkan dari warga sekolah untuk mendukung Pak seperti terutama perubahan dari teman-teman, karena memang ada mindset teman-teman yang masih pakai gaya lama. Gaya lama artian dalam tanda kutip mengajar, datang, duduk ke kelas, materi habis. Tetapi untuk umpan balik ke anak-anak belum. Terus tanya anak-anak, refleksi dari anak-anak juga ada yang belum. Terus ada beberapa guru yang memang refleksinya di akhir pembelajaran itu tidak kontinu. Hanya padahal sekarang ini kan kalau saya alhamdulillah sampai sekarang setiap akhir pembelajaran selalu bikin refleksi, bahkan kita selalu bikin best practice setiap 3 bulan sekali, dan selalu ada RTL, rencana tidak lanjut selalu kita pakai. Saya harapkan teman-teman di sekolah juga ada yang seperti itulah, karena mohon maaf ada beberapa guru yang dalam tanda kutip sudah mendekati masa pensiun, untuk refleksi di akhir pembelajaran sudah agak kurang. Berarti memang ada perubahan. Ada perubahan. Yang berikut mungkin dukungan dari keluarga seperti apa? Dari keluarga, kebetulan keluarga saya isinya hampir 99% guru. Gitu. Kakak guru, ibu pensiunan guru, bapak pensiunan guru, istri guru, sangat mendukung sekali, bahkan harus bisa sampai selesai, dan mereka selalu ingin jadilah yang terbaik. Selalu pesan seperti itu, jadilah yang terbaik. Oke, baik Pak Martono. Terus yang berikut kita masuk pada materi yang berikut tentang tindak lanjut hasil pembelajaran di kelas, terutama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang terutama yang sangat selaras sekali dan sudah saya lakukan ini adalah menuntun ini. Biasanya kan saya langsung ambil alih, saya yang nyetir. Tetapi dengan pembelajaran kemarin yang menuntun itu anak-anak saya pancing dengan pancingan. Artinya mereka bisa mengeluarkan argumentasi dulu pada awal pembelajaran. Misalkan saya tayangkan gambar atau potongan video, saya pancing ini nanti materi kira-kira apa. Bahkan saya kasih potongan beberapa simbol negara, misalkan kincir angin Belanda, itu saya potongan. Paris itu saya ambil Menara Eiffel atau apa, itu saya potongan. Saya tidak menunjukkan negara apa langsung, tapi lewat gambar itu saya ingin mencari tahu ini negara mana yang identik dengan gambar ini. Alhamdulillah berjalan, dan ini anak-anak juga semakin aktif. Aktifnya itu kan apa? Mereka senang sekali saya beri kebebasan menggunakan bahan ajar. Dulu kan monoton, buku, paket, udah. Sekarang kan kita boleh di sekolah pakai HP asalkan dengan anjuran guru, dorongan guru. Anak-anak bisa bawa HP. Nah itu kita bisa, karena di setiap kelas kita ada wifi. Setiap kelas. Iya. Berarti apa yang mendorong Pak untuk melakukan perubahan itu sesuai dengan pemikiran? Terutama dengan kodrat zaman anak-anak sekarang, kita tidak bisa lagi mendidik anak-anak seperti zaman kita dahulu, yang betul-betul sangat artinya bukannya dulu jelek, tidak, tapi sekarang kan sudah perubahan zaman, ada teknologi yang harus dimasukkan ke dalam. Terus saya berusaha menggunakan TIPX, teknologi pedagogik content and knowledge. Alhamdulillah sudah saya sisipkan, dan pelan-pelan saya menggunakan mencuplik sebentar-sebentar STEAM, Science, Teknologi, Engineering, and Matematik, supaya anak-anak juga tertarik menggunakan teknologi, karena zamannya sekarang zaman teknologi untuk anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak sangat tertarik, karena alhamdulillah di sekolah kita sudah 4 tahun ini semuanya sudah online. Sejak tahun 2019 akhir, kita anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan online, baik itu dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, bahkan PPDB pun kita di sekolah juga sudah online. Sudah.
Jadi yang mendorong Pak melakukan perubahan itu sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa kira-kira? Terutama kodrat zamannya anak-anak, terus yang pertama itu kodrat alam. Anak-anak kan berada di daerah pantai. Oh iya. Daerah pantai, kita tidak pernah lupa menyisipkan pesan-pesan, bahkan lingkungan. Karena anak-anak memang di lingkungan pantai kebiasaan mereka setelah pulang sekolah mancing atau ke laut. Kita sisipkan bagaimana dulu, karena sering di danau itu ada bom ikan. Kita sisipkan jangan merusak lingkungan, jangan mereka sekarang itu isinya mancing, pukat, karena mereka di lingkungan pantai. Ya mereka berkembang dengan di lingkungan pantai, konteks budaya masuk. Terus mereka di Ndau itu terkenal dengan budaya tenun ikat. Untuk yang putri itu biasanya belajar ikat, tenun masih ibu-ibu yang dewasa. Kalau ikat, anak-anak remaja SMP sudah ada, karena dulu kita sekolah punya ekskul tenun ikat. Iya. Terus bagaimana respon peserta didik ketika Pak melakukan perubahan? Bagaimana respon? Pertamanya memang kaget. Loh, kok ngajarnya agak sedikit berubah. Ya kalau dari dulu sih memang sudah ke arah ini ya. Cuman ada penambahan lagi ke anak-anak seperti dikasih kebebasan yang lebih dengan menuntun, dan kita pokoknya berpihak kepada siswa lah. Mereka responnya bagus, dan ya sedikit kekagetan tapi lama-lama enjoy saja, dan yang paling saya rasakan dampaknya itu adalah keaktifan siswa. Siswa sangat aktif sekali. Bahkan anak-anak yang biasanya diam, berarti perubahan konkretnya di situ. Iya, siswa aktif sekali. Biasanya yang anak-anak diam, sekarang sudah berani tanya, berani berkomen, walaupun masih lihat Google, walaupun masih lihat buku, tetapi setidaknya mereka sudah mau berbicara. Sangat aktif sekali sekarang. Bahkan yang terakhir itu sekitar 1 minggu yang lalu, saya sempat bikin best practice keaktifan siswa pada Mapel IPS. Itu keaktifannya itu sekitar 89% sekarang. 89%. Memang masih ada beberapa anak yang belum, tapi yang aktif dan sangat aktif itu mencapai 89%. Jadi tinggal 11% sisanya, insya Allah mudah-mudahan ya masih modul ini dan modulnya sangat sangat membantu sekali. Bahkan modulnya semua saya print, Pak. Saya print semua sampai full. Saking penasarannya. Yang berikut Pak, perubahan konkret itu apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi? Jurnal refleksi sudah. Bahkan saya sudah buat best practice-nya. Oh iya. Buat RTL-nya sudah, terutama keaktifan siswa. Rencananya saya biasanya 3 bulan sekali bikin best practice. Nanti setelah itu rencana saya yang untuk nilai. Karena ini keaktifan kemarin. Nanti nilainya saya mudah-mudahan berharap anak-anak ya bukan hanya keaktifannya saja, tapi nilai secara akademis juga naik. Nah, karena kemarin nilai akademis itu yang dulu sih, setelah saya mempelajari, karena sebelum kita masuk ke guru penggerak ini, memang saya pengajarnya agak beda dengan teman-teman lain, agak aneh, unik, tetapi anak-anak memang senang, rata-rata nilainya bagus. Dan untuk ketuntasan klasikal di kelas saya rata-rata 85%, ya. Berarti sudah dituangkan dalam jurnalnya? Sudah. Baik, terus kita masuk pada materi berikut tentang pembuatan portofolio digitalnya. Dalam portofolio digitalnya itu media atau apa yang Pak Wartono gunakan? Nah, saya menggunakan media audiovisual ya, terutama untuk media pembelajaran. Bahkan saya upload ke YouTube juga, walaupun subscribernya belum seberapa, tapi minimal anak-anak bisa mengakses. Dan setiap saya masuk ke kelas, saya mengajar pasti menggunakan media audiovisual, tidak pernah tidak menggunakan, selalu menggunakan. Baik itu dari Canva atau dari Windows Movie Maker, saya selalu bikin. Bahkan saya melibatkan anak-anak. Berarti portofolio yang sudah dibuat, yang ketika kita pertemuan Doka sudah ada. Sudah dibuat. Berarti yang di dalam yang diupload di portofolio digitalnya, di artefak aksi nyata, sudah ada jurnalnya. Jurnalnya belum. Untuk produknya ada produk. Terus yang di LMS yang suruh bikin dalam bentuk apa tuh? Video, PowerPoint itu kita selalu upload, dan alhamdulillah selalu bagus.
Berarti kan ada jurnal refleksi untuk modul 1.1. Kalau tidak salah ada video yang Nah, ada, itu ada semua. sudah diupload. Sudah, kalau sudah terupload semua. Tugas semua sudah terupload semua kalau Berarti itu. di LMS sama portofolionya juga sudah ada. Iya. Apa ada kendala ketika membuat portofolio digital? Kendala saya rasa nggak ada. Tidak ada. Aman-aman saja. Adakah yang membantu? Tidak, saya kerja Oh, sendiri. tidak sendiri, berarti otodidak sambil Alhamdulillah kalau untuk digital, alhamdulillah bisa lah. Bisa. Mantap. Kalau untuk media Canva atau apa ya bisa lah. Berarti berarti desainnya di Canva. Iya, saya macam-macam. Kadang Canva, kadang Windows Movie Maker, kadang dari PPT over ke video, export ke video. Ya, kreativitas saja. Iya. Luar biasa. Selalu ada. Oke, berarti nanti portofolio digitalnya nanti bisa dikirim linknya ya. Oh gitu ya, ke Google Site ya. Terus itu. Oh siap. Oke, baik Pak. Terus yang berikut tentang peta posisi diri yang LK4-nya dan rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Iya. Nah, di situ kompetensi apa yang sudah baik bisa? Yang baik. Ada 4 kompetensi. Iya. Baik di sini. Pengembangan diri. Ada 4 yang menonjol pada diri saya itu praktik baik, best practice ya. Oh iya. Itu yang menonjol pada diri saya. Kepemimpinan pembelajaran. Ya, terus perbaikan praktik mengajar, berbagi karena biasanya best practice saya itu selalu saya seminasi dengan guru-guru di sekolah atau di gugus? Di sekolah. Di sekolah kadang saya undang guru-guru SD. Karena di situ SMP hanya kita sendiri. Tidak ada teman lain, SMP lain. Kadang saya undang-undang teman SD dan teman-teman guru SMP sangat senang. Karena memang tidak ada, saya sendiri yang melakukan seminasi untuk PTK dan best practice. Saya sendiri. Sampai sekarang baru saya sendiri. Oh, berarti di kepemimpinan, pengembangan diri dan orang lain juga itu. Saya ajak selalu. Iya. Saya ajak terus teman-teman, terus biasanya kalau ada hal-hal yang baru tentang IT, biasanya saya ajak juga. Karena di Ndau untuk pencetus pertama online saya yang ngajar dari SD sampai SMP, sampai SMA. Sampai SMA kan swasta 1. Bahkan kita sempat gandeng Astra, saya bawa ke Ndau 1 kali, kita libatkan 3 SD 1 SMP dengan saya. Bagus. Berarti di pengembangan diri orang lain itu yang benar-benar sudah. Iya, alhamdulillah. Sudah baik. Terus yang berikut kompetensi apa yang mungkin Pak perlu tingkatkan? Dari 4 kompetensi ini. Yang perlu saya tingkatkan terutama dengan kerjasama dengan orang tua itu biasanya kan dari sekolah langsung. Biasanya kalau kita per individu biasanya hanya berurusan dengan anak wali saja yang biasa anak-anak bermasalah seperti poin ini, memandu pertemuan dengan orang tua kan, terus ada tamu guru, orang tua sebagai tamu guru di sekolah kita belum melaksanakan juga dan belum pernah sama sekali sebagai orang tua sebagai guru tamu kan. Di sini juga ada poin itu yang saya masih centang itu 1 karena orang tua murid hadir di sekolah sebagai guru tamu belum sama sekali. Belum sama sekali. Berarti kerjasama dengan orang tua untuk di kelas belum ya. Itu yang perlu ditingkatkan ya. Kalau untuk yang hal-hal biasa dengan hubungan sekolah secara umum ya, komite apa sudah, cuman secara klasikal mengundang orang tua sebagai guru tamu belum. Berarti itu yang perlu iya. Nah, dan ini kan kebetulan saya baru baca di sini, ternyata bisa ya orang tua dijadikan guru tamu. Kita lihat nanti orang-orang tua yang wirausaha yang sukses undang saya insya Allah. Sebelumnya kan nggak tahu, belum tahu sih, ternyata ada poin ini baru tahu. Ini kan ya. Terus yang berikut setelah mengetahui umpan balik, seperti itu, kira ada perubahan rencana apa saja yang terutama dengan orang tua, insya Allah nanti kita tingkatkan kerjasama, terutama orang tua yang mampu di dalam kelas misalkan, karena setelah saya lihat ada beberapa wirausaha orang tua di situ yang mampu, yang sukses, bahkan anak-anaknya juga sukses. Nanti mudah-mudahan kita bisa gunakan mereka. Terus saya ingin lebih meningkatkan lagi, karena kita SMP sendiri, ya gabungan dengan guru lain aja, dengan guru-guru SD, penggunaan IT di SD dengan teman-teman kan masih agak, mohon maaf, masih agak kurang ya. Iya. Biasanya memang dari Astra itu hari memang saya yang ditunjuk untuk Kecamatan Daunuse. Mudah-mudahan nanti bisa ingin kembangkan lagi.
Karena setelah saat Astra pulang, teman-teman SD saya tanya, loh kok diam-diam belum ada Pak? Oh, Ya, ayo ditingkatkan lagi. Biasanya kan setiap 3 bulan sekali. Nah, ikut dana bos kalau sekolah kita oh, ada pengembangan guru yaitu ya. Itu selalu kita lakukan refresh untuk hal-hal IT yang baru. Misalkan ada hal baru, misalkan kuisis atau Slido. Pak Tono ini ada yang baru, ayo ditularkan teman-teman. Setiap 3 bulan sekali dari dana bos kita langsung bikin pelatihan mandiri. Setiap 3 bulan. Makanya alhamdulillah di sekolah saya semuanya mulai IT. Semuanya tanpa terkecuali. luar biasa. Oke, baik. Yang berikut yang terakhir, apa pembelajaran atau ide baru yang Pak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Mungkin ada hal baru yang dapatkan. Hal baru yang saya dapatkan terutama nanti yang jelas kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi Harus ditingkatkan. Ini hal baru yang baru saya ketahui. Benar. Terus nanti perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan. Terus nanti penggunaan media digital tadi untuk penambahan media di kelas anak-anak supaya lebih interaktif. Dan teman-teman guru juga bisa mengikutinya. Karena untuk media pembelajaran kalau di sekolah saya biasanya yang menyusun sendiri masih jarang. Biasanya masih menggunakan PPT biasa. Tapi untuk desain sendiri mungkin pakai Canva atau apa belum terlalu banyak. Masih ada itu. Oke, yang berikut apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau saya sendiri untuk pendampingan berikutnya. Ini kan bagian dari refleksi. Ya, untuk pendamping yang ganteng ini, pendamping yang ganteng ini, aduh begitu baiknya selalu komunikasi, selalu telepon, pokoknya apa yang kurang selalu kontak. Pendamping yang luar biasa. Jadi saya sendiri merasa senang punya pendamping yang artinya mengorangkan saya, memanusiakan saya, selalu tanya, dan saya juga kalau telepon selalu diangkat, tanya juga selalu dijawab dengan baik, bahkan kadang saya telepon pagi-pagi atau malam juga diterima dengan baik. Sangat berterima kasih pada pendamping yang ganteng satu. Sama-sama, saya juga berterima kasih bisa ketemu sama Pak Wartono yang luar biasa. Apalagi saya paling jauh ini ya, aduh. Baik, terima kasih Pak Wartono. Kita sudah melakukan diskusi, sudah beberapa menit kita melakukan diskusi, ada banyak hal yang kita dapatkan. Ini satu pesan yang bisa saya sampaikan, terus bersemangat mengikuti Selalu ini, selalu semangat sampai selesai dan harus jadi yang terbaik. Baik, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, sukses selalu. harus sukses untuk pendamping juga. Ya.